Halo guys, kembali lagi ya saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa secara teknikal saham-saham dari PAK-PP. Yang pertama ada saham CDIA yang dimana di perdagangan hari Rabu ini saham CDIA ditutup menguat tipis ya 0,28% close di harga 1.720. Dan kalau kita lihat ya untuk saham CDIA dia berhasil mantul ya di area support terdekatnya di 1.740. Kalau kita lihat di sini untuk saham CDIA secara teknikalnya ada pola yang cukup menarik ya. Kalau kita bisa tarik garis area resistennya, tarik area resisten di sini dan kita coba tarik area supportnya juga ya. Jadi kalau kita lihat di sini membentuk pola falling wedges ya. Yang dimana pola ini adalah pola pembalikan arah ya, bisa dikatakan pola pembalikan arah, yang dimana kalau kita lihat di sini untuk saham CDA dia sempat turun ya, yang tadinya turun seandainya dia berhasil menembus area resistennya, ada kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham CDIA. Jadi kita bisa pantau ya untuk saham CDIA. Seandainya dia berhasil menembus area resisten trendline yang di sini ada kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk menguji resisten, untuk mengejar resisten targetnya di 2000 ya. Kalau kita lihat di sini ada resisten di harga 2000. Selama dia bertahan di atas support 1.740, dia akan mengejar resisten trendline-nya di sini. Kalau dia berhasil break ditembus, ada kemungkinan besar dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk mengejar target resistennya di harga 2000. Jadi kita bisa pantau ya untuk perdagangan besok untuk saham CDIA-nya ya cukup menarik. Ini ada pola pembalikan arah ya. Ada kemungkinan dia akan lanjut naik ya untuk saham CDI. Ya, kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ada saham cuan yang dimana di perdagangan hari ini saham cuan ditutup menguat 1,46% close di harga 2080. Dan kalau kita lihat juga saham cuan di sini cukup menarik ya, dia berhasil ya break di atas resisten trendline-nya dan dia pullback turun. Selama dia bertahan di atas support 1995, dia akan mengejar resisten terdekatnya di 2180. Seandainya resisten 2100, sorry, 1270 ya, ini puncaknya di 2160. Seandainya resisten 2160 dia akan, seandainya kuat ditembus, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk mengejar resisten 2320. Jadi kita bisa pantau ya perdagangan besok cukup menarik juga di saham cuan. Ada kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya kembali. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ada saham PTRO yang dimana di perdagangan hari ini saham PTRO ditutup menguat 4,11% close di harga 7.600. Dan kalau kita lihat ya untuk saham PTRO di sini dia masih bergerak konsolidasi ya, sideways di range yang cukup lebar di harga 6.100, untuk resistennya di 7.650-an. Jadi kita bisa analisa lebih lanjut ya, kalau kita lihat di sini juga stokastik menghadap ke atas, volume di perdagangan hari ini juga belum cukup tinggi ya. Kalau kita lihat di sini ada buangan yang cukup tinggi juga di tanggal 27 Oktober. Jadi kita bisa pantau ya, kesimpulannya kita bisa pantau untuk perdagangan besok. Seandainya dia kuat menembus area resisten 7.625 ya, dia ada kemungkinan dia akan mengejar resisten targetnya di 8.800 ya, yang dimana resisten targetnya itu terbentuk
kita bisa tarik secara Fibonacci ya di sini bahwa ada area golden ratio 1618 ya di harga 8.800. Seandainya dia menembus area resistennya ada kemungkinan dia akan mengejar resisten berikutnya di 8.800. Kita bisa pantau ya, seandainya dia berhasil ya menembus break di sini dan volume juga cukup menarik, kita bisa ambil posisi ya buy on breakout saat saat dia menembus area resistennya. Kemudian memang dia akan mengejar resisten berikutnya di 8.800 untuk saham PTRO. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham Brand yang dimana di perdagangan hari ini saham Brand ditutup menguat 5,69%, close di harga 9.750. Dan kalau kita lihat ya untuk saham Brand ini dia berhasil ya menembus area resisten terdekatnya di 9.500. Jadi selama dia bertahan di atas support 9.500 di harga 1.900, dia akan mengejar resisten berikutnya di harga 10.175 untuk saham Brand ya. Kita bisa tandai ya di sini supportnya di 9.000, selama dia bertahan di atas 9.500 dia akan mengejar resisten terdekatnya di harga 10.175. Cukup menarik juga ya untuk saham-saham PAK-PP ini. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BRPT yang dimana di perdagangan hari ini saham BRPT ditutup menguat 1,71%, close di harga 3.560. Dan kalau kita lihat ya untuk saham BRPT juga dia berhasil break di menembus area resisten trendline-nya di sini, jadi ada kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya kembali. Kita bisa tarik pola di sini yang cukup menarik ya. Dan dia berhasil mantul ya break setelah, dan dia untuk di perdagangan hari ini ya, kalau kita lihat ya di sini ada pola yang cukup menarik bahwa dia berhasil break menembus area resisten trendline-nya di sini. Selama dia bertahan di atas support 3.450, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk mengejar resisten terdekatnya ya di 3.840. Seandainya support 3.840 ini ditembus, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk menguji resisten berikutnya untuk terdekatnya di 4.290-an ya untuk saham Brand ya. Cukup menarik ya untuk saham-saham PAK-PP, dia berhasil breakout semua di atas trendline-nya. Jadi ada kemungkinan dia akan mengejar targetnya dia tertinggi di 4.290-an di sini untuk saham BRPT ya. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham TPIA yang dimana di perdagangan hari ini saham TPIA ditutup menguat tipis 0,36%, close di harga 7.025. Dan kalau kita lihat ya untuk saham TPIA dia eh, beda sendiri ya pergerakannya. Kalau kita lihat di sini memang dia sahamnya bergerak downtrend di bawah EMA 20-nya ya. Jadi untuk perdagangan hari ini dia selama dia bertahan di atas support 9.006 sorry di harga 6.925, dia akan mengejar resisten terdekatnya di 7.550. Dan kalau kita lihat ya karena di sini sahamnya downtrend, dia ada menyentuh EMA 20-nya, dia turun kembali ya. Jadi kita bisa pantau ya untuk perdagangan besok. Ada kemungkinan dia konsolidasi dulu ataupun dia akan tembus area support terdekatnya ya. Kalau seandainya support terdekatnya
ditembus ya, dia ada kemungkinan melanjutkan penurunannya kembali untuk menguji support 6.300 untuk saham TPIA ya. Jadi arahnya cenderung turun ya, lihat di sini. Ya oke ya guys, cukup sekian ya di video kali ini, saya investor ngapak, salam cuan.